Halo, saya Ferlino Friadi, biasanya dipanggil PI. Saya adalah direktur salah satunya di Bujuk Rayu Group, di Bujuk Rayu Intimate Collective. Gue Bondan, Eko, gue di Bujuk Rayu sebagai komisaris. Role gue di sana jadi partner untuk brainstorming bareng PI dalam ngejalanin Bujuk Rayu. Kita tuh intim sih. Jadi sesuatu kita nggak suka, kita casual, kita nggak suka sesuatu yang terlalu birokratis, kita nggak suka yang banyak basa-basi, intimate, jujur, bluntly gitu. Jadi sebenarnya karakter mungkin orang yang terbuka dan kadang-kadang bisa too much information. Terlalu belak-belakan kali ya. Iya, tapi itu benar kalau nanya klien-klien kita juga semua kolik kita klien pasti akan setuju bahwa kita berusaha selalu kayak jujur aja gitu. Iya, selalu terbuka, selalu approachable, nggak birokratis. Iya, tadi sebenarnya udah sempat ngomong sih, mungkin zaman dulu tuh kita selalu berpikir ya kita nih adalah keren di dalam dan unik. Makanya kalau misalnya yang lain itu kepengen jadi BTS, kita kepengen jadi Tame Impala gitu. Yang emang keren, unik, terus tapi inovatif gitu. Dan tetap bisa bisa kayak bunglon, semuanya tetap punya uniquely Bujuk Rayunya lah. Pertama kita suka people ya. Soalnya di situasi intimate yang casual itu biasanya semuanya lebih cair, lebih lancar sih. Nah, kalau bentuk-bentuk agensi yang pernah kita kerja itu bukannya jelek, cuman kayaknya bukan kita aja. Dan itu sebenarnya intimate tuh nggak cuma di dalam aja, tapi sebenarnya intimate sama klien juga. Sebenarnya kita mau break the boundaries itu between the client sama agency. Karena kalau trust-nya udah tinggi, walls-nya udah turun, udah jatuh, udah bordernya nggak ada, akhirnya sama-sama lebih jujur dan itu mempercepat proses sih sesungguhnya gitu. Kadang-kadang kan birokratis dan terlalu bertele-tele atau terlalu berlayer itulah yang bikin akhirnya jadi yang ada di pasar sekarang kali ya, agensinya yang terlalu banyak revisi, terlalu banyak layer, terlalu banyak nggak langsung, nggak direct gitu. Mungkin itu satu kata kuncinya juga intimate, jadinya lebih direct sih, lebih lebih bisa jujur-jujuran gitu kan soalnya kan, nggak perlu ditutupin karena udah lebih kenal. Mungkin bukannya nggak bisa hire lebih banyak, tapi emang nggak mau hire lebih banyak. Soalnya pengalaman kita sih saat kita kerja orang-orangnya tepat dan committed, Gerrit, sebenarnya banyak yang baru gabung juga bakal surprise bahwa ternyata bisa dikerjain orang segininya gitu. Karena selama ini mungkin kerjanya di environment yang birokratis yang perlu akhirnya ya kalau lihat rata-rata meeting kita dulu kan di company-company sebelumnya datang meeting tuh aja sih bisa berdelapan atau berapa gitu. Padahal yang ngomong cuma berapa orang gitu kan. Di sini tuh sebenarnya semua orang ngerjain jelas dari awal sampai awal dan efektif aja gitu. Nah apalagi kita kan beneran independen, meaning enaknya mungkin gitu ya karena Bujuk Rayu ini kan benar-benar owned by kita berdua doang nih. Jadi kepemilikannya benar-benar 50-50 gitu. Sebagai personal individu enaknya memang agak kita bikin keputusan benar-benar bisa sesuai dengan yang kita anggap dibutuhin sama company ini, nggak harus banyak layers of approval gitu ya menurut kita. Jadi kita banyak lebih bikin keputusan yang lebih taktis yang harus kayak gini nih, kalau nggak bahaya gini. Sebenarnya enaknya gitu sih. Iya. Saya lihatnya sih bikin yang safe juga nggak safe. Iya. Itu bikin yang safe juga nggak safe. Lu mikir yang klien mau juga belum tentu itu yang dia mau. Sometimes mereka nggak tahu apa yang mereka tahu sebelum mereka lihat. Jadi kalau kita dari dulu di Bujuk Rayu itu selalu believe-nya presentasi pertama itu kita istilahnya kita kasih dulu apa yang kita believe. Kita bawa semua yang kita mau. Sometimes kita ngerubah brief, kita bikin objektif baru karena menurut kita ini yang dibutuhin the brand, ini dibutuhin sama pitch-nya. Ya, sering gitu kita kayak gitu kan. Karena kalau dengan kayak gitu kita nunjukin bahwa kita nggak some yes man yang menurutin lo aja. Kita mau bikin something yang benar. Tapi saat terjadi diskusi, disitulah baru kelihatan kan apakah emang kita ketemu dengan pasangannya. Karena
nggak semua pitch, nggak semua klien juga bisa kayak gitu. Baru dari situ akhirnya kita, tapi setidaknya kita punya punya opini, punya something yang membekas. Jadi nggak jarang juga saat kita pitch kayak gitu, kita buat something yang kita mau, klien yang nggak mau, mungkin kita nggak menang. Tapi kliennya nggak bisa lupa kita. Sering tuh kejadiannya walaupun kita nggak menang, tapi gue besok nelfon lo, gue ada kerjaan nih, yang lain, yang kemarin mungkin nggak bisa tapi bisa yang ini. Kejadian tuh. Yang penting kita living impressions itu sih. Punya klien internasional kakao waktu itu ya dari Korea tembak langsung itulah. Itu juga udah turning point kayak, bisa ya kita mulai ada recognition itu tuh ngerjain Google Ramadan sih. Yes, Google Ramadan itu kita pertama kali ya bikin iklan Ramadan buat Google yang emang ngeliatin interaksi antara keberagaman dan cukup viral waktu itu. Karena dari Google itu akhirnya ya kita pertamanya punya klien KakaoTalk, abis itu kita ke Google. Akhirnya kita jadi kayak tech spesialis gitu. Akhirnya kita jadi tour ke berbagai tech company yang jadi klien kita gitu sih. Jadi kalau soalnya abis dari Google mungkin yang kita memorable lagi tuh Bukalapak. Abis itu Bukalapak juga cukup viral iklannya. Abis dari Bukalapak kita bisa pegang Grab. Jadi emang ada milestone-nya, one great ad leads to another kali ya. Di situ tuh kita ke bawah terus. Tapi kalau benar-benar mungkin turning point-nya banget ya KakaoTalk sih kali ya. Pertama kali PI udah kerja sendiri, gue udah resign tapi belum bisa keluar karena masih period keluar kan, 2 months notice. Kita pitch itu, kita ngalahin multinational agency yang gede-gede. Ya, kita cuman bener-bener berdua ngerjainnya. Berdua banget ngerjainnya. Belum ada kantor. Lawan agensi multi semua tuh. Jadi itu memorable banget. Sebenarnya relationships yang dicari kliennya kan. Karena dia kan itu orang yang dia akan dihadapin berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu kan. Jadi kalau orangnya udah nggak enak sama dia, ya dia pasti udah nggak suka. Nah mungkin baru abis itu creativity itu baru next gitu. Tapi relationship sama klien itu yang kita believe karena kita punya intimate. Jadi bisa ke situ. Jadi kita emang dari pertama langsung buka border gitu, langsung buka, gua malu sama kok gitu. Itu juga mungkin agak bedanya kita tuh jarang sama klien terlalu sopan gitu loh. Terlalu hormat. Itu agak bedanya juga kali ya. Jadi kita mencoba equal gitu. Ya sometimes nggak bisa juga. Cuman kita selalu mencoba kita tuh, gue equal loh sama lo. Biar apa? Biar saat kita beropini kita didengerin juga gitu. Jangan yes man terus. Ini on contrary ya. Biasanya orang mau bikin perusahaan biar bukan memang tambah besar. Justru kita biar tetap small. Karena sebenarnya kita baru sadar kan bisnis harus berkembang ya. Jadi kayak kita bujuk rayu bertahun-tahun. Oh ini oke nih. Terus tapi saat orangnya udah mulai agak banyak, intimasinya agak kurang nih gitu. Akhirnya sebenarnya kita bikin anak agensi lagi tuh justru biar masing-masing tetap bisa kejaga. Kayak kita selalu bilang semua island ini kita nyebutnya island ya di dalam ya internally adalah bujuk rayu tahun 2015. Yang menurut kita pasnya orangnya segini terus ya segini aja gitu. Nah, makanya jadi 3. Waktu itu 1 dulu. Saat itu udah mulai kayak mau lebih 2016 ibaratnya kita bikin lagi. Ya sebenarnya lebih ke situ sih. Justru buat tetap kecil. Bahasa finansialnya tidak tersandra OPEX-nya sendiri lah. Makanya bisa tetap agile gitu kan. Nilainya segitu-segitu aja. Ya dan sebenarnya yang satu lagi memang karena kita sadar vertical bisnis itu kan di klien juga itu aja ya. Jadi kalau akhirnya kita pegang, contoh lah kita pegang satu brand A otomotif, kita nggak bisa pegang brand B di otomotif di PT yang sama. Sebenarnya kalau ditanya role-nya apa, role-nya untuk conflicting klien sih. Karena kita benar-benar jaga etik banget. Kita tuh dari dulu kita tuh nggak pernah bilang kalau gue udah ngerjain brand A, brand B yang sama vertical saya gue nggak akan ngambil gitu, yang sama industrinya. Nah, kayak untuk ngakalin kayak gitu, tapi orang tetap pengen kerja sama kita, ya kita bikin PT lagi yuk, gitu. Kita bikin PT lagi yang ini tiga-tiganya ini totally different personal, different team. Semuanya beda gitu. Orangnya beda total, terus yang sama agamanya gitu. Yes. Kayak culture-nya gitu ya. Iya, intimate culture. Iya. Itunya sama, tapi beneran saling nggak bekerja sama lah. Emang nggak tahu urusan masing-masing masing-masing gitu. Dan kita emang pure holding kalau kita, jadi beneran kita memanage apa ya, kalau misalnya ada yang masuk kerjaan dari holding, kita yang disebut cocoknya sama ini deh kayaknya. Ini gini, terus kita benar-benar nggak lebih jagain bisnisnya gitu kali ya.
Saat gue coba sih sebenarnya yang tadinya pikir ini katanya ancaman, tapi pas lihat enggak sih sebenarnya. Itu kayak bikin lebih cepat sama lebih mungkin orang kreatif kan mikirnya di imagery ya. Eh, lu punya imajinasi segala macam mau bikin apa? Kadang-kadang secara teknis tuh ngejar itunya susah. Justru enak banget ada yang translate gitu. Dan sebenarnya bukan masalah cost budget sih ya. Justru justru bikin lebih tukang biar lebih cepat sama lebih apa ya. Jadi kita bisa fokus brainstormingnya justru. Karena kita lebih senang brainstormingnya, Ya, itu execute diskusinya. buat execute dan untuk kayak compositing untuk kasih gambaran ya. Iya, Makanya tadi kan kalau misalnya kita bisa memvisualisasikannya jadi lebih cepat aja sih sekarang. Tapi kita justru ngeliat AI itu ya untuk kayak gitu-gitu. Jadi kita brainstorming lebih panjang. Nanti ketika eksekusi, misalnya kita mau eksekusi bikin decknya atau bikin materinya dengan AI jadi cepat. Kalau dulu kan kita ngabisin waktunya, misalnya brainstorming udah berapa hari, bikin decknya lagi berapa hari karena nggak ada bantuan itu. Jadi untuk membantu itu karena menurut kita AI belum bisa gantiin kita, tapi kita mesti jago banget ngarahin very smart little child gitu kayak AI ya. Anak kecil pinter banget tapinya. Jadi mesti lu yang ngarahin. sebenarnya Bujuk Rayu itu udah siap take off jadi agency entertainment. Benar ya. Makanya kemarin itu kita sebenarnya project kick off itu Nikah Rila yang Meta Human disinkronize. Itu project pertama kita tuh, Bujuk Rayu Entertainment. Sebenarnya rencananya dari situ, habis itu konser di keliling Indonesia, mungkin sampai Malaysia atau Brunei kan Nikah Rila fanbase-nya sampai situ. Nah kita punya beberapa project yang sebenarnya udah base entertainment gitu. Tapi ngelihat kondisi kita mesti balik to the core dulu nih untuk ngeberesin beberapa hal yang soalnya kan itu costly juga ya kalau dunia entertainment itu udah bukan jasa ya, bukan bisnis jasa. Jual IP kan, lu Jadi mesti bikin ada gitu. modal, Iya. mesti ada gini gitu. Nah tapi itu sesuatu yang akan kita kembali visit ke sana kalau urusan-urusan kita ini udah beres nih yang fundamentalnya gitu ya. Kalau dibilang keluar gitu nggak mikir sih soalnya di sini market udah besar sih menurut gua. Iya. Di sini pun besar tapi mungkin ya itu kita mau ke entertainment karena kita percaya future-nya masih ada lah. Entertainment tuh mau dari zaman batu sampai ke depan akan ada paling masalah format ya. Iya. Dan akan tetap banyak peluang-peluang barunya gitu dibanding advertising kali ya. Ya mungkin tetap kayak marketing, tapi mungkin marketing bidang yang lain gitu ya. Mengemarketingin, misalnya contoh lah yang lagi gede di Indonesia nih, marketing film. Film, Mungkin gitu, itu kan juga belum banyak disentuh kali ya. agensi Atau khusus. pemainnya juga ada tapi sedikit. Mungkin kita mau coba masuk ke situ juga. Kita lagi bangun relationship juga sama orang-orang film, orang-orang OTT. Kita kan bahkan kemarin itu sebenarnya ini udah di present, kemudian udah present ke sebuah acara teknologi. Iya. Kita sebenarnya udah launching, bahkan kita udah materi namanya, kita punya Metastar. Metastar tuh ibaratnya talent manajemen artis yang sudah mati. Jadi Dead Star Talent Management. Nah kita ada kontak-kontak beberapa keluarga artis yaitu, dan sebenarnya udah siap jalan sebenarnya. Iya. Tapi kita mulai dari Nikardila. Ardila. Iya. Sebenarnya karena tuh kita showcase, kita bisa bikin kayak gini, dan ini bisa kita jadiin apa ya, seorang bintang yang nantinya bisa dipakai di berbagai media gitu. Itu dengan ya apalagi waktu itu kan teknologinya belum sampai kayak sekarang kayak gini ya. Kalau misalnya sekarang kayak gini sebenarnya lebih gampang lagi bikin kayak gitu. Jangan bikin agensi kali. Maksudnya agensi in the traditional sense gitu ya. Tapi bikinlah create gitu. Kan ini konteksnya sekarang udah future udah lihat nih. Mau ngomongin dulu. Kayaknya jangan bisnis jasa deh. Langsung bikin produk aja gitu. Ya bisnis jasa tuh dibanding bikin produk, kayaknya mending bikin produk gitu. Personally aja sih. Trust nobody lah. Enggak maksudnya. Dalam amat Bang. Iya. Belajar ini sih kalau menurut gua, kalau lu pengen start your own business, ya lu mesti know the business. Dalam artian lu mesti nyebur juga sih ke finance gitu. Lu mesti ngerti lah. Lu jangan jangan pernah ngambil sisi bisnis yang lu maunya doang. Misalnya kayak kreatif bisnis, lu maunya kreatifnya doang.
bisnisnya nggak lo pikirin dalam artian finansialnya, taxingnya, dan tanda bengeknya. Justru bagian itunya tuh kalau bisa di crack atau kalau misalnya gue ngerti aja zaman dulu gue itunya lebih paham, mungkin lebih cepat lagi lah jalan bisnisnya gitu. Karena kan kadang-kadang di bagian yang kita udah ngerti secara kreatif belum cukup kalau lu nggak ngerti itu. Jadi mungkin pesan gue ke yang zaman dulu, belajar lagi kali ya gitu. Jangan terlalu sotoy gitu. Jangan terlalu sotoy gitu kali ya. Mungkin yang tepatnya kalau konteksnya bisnis gak bahkan ngomong gak masuk akal punya bisnis kreatif tapi nggak mau tahu angka, nggak mau tahu itulah nitty-gritty yang gitu-gitu tuh. Itu mungkin ngomong gitu kali ya. Pokoknya saat bisnis itu comes with ya harus ikut juga keribetan begini-begininya gitu. iya. Tuh buat kreatif banyak tuh yang Kalau lu nggak tahu itunya, ya lu nggak berbisnis men ya gitu. Itu mah SJ kali ya. Set job aja itu sih namanya.